Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Haji Rusmadi MMPD. Semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya, sehat selalu lahir maupun batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Irfan Kusairi dari Prodi PAI 2B nomor NIM 023 011 0073. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang hakikat nilai dan moral pada matkul PLSBT atau singkatan daripada Pendidikan Lingkungan Sosial dan Teknologi. Berkaitan dengan hakikat nilai dan moral, hakikatnya manusia adalah makhluk moral. Untuk menjadi makhluk sosial yang memiliki kepribadian baik serta bermoral, tidak secara otomatis perlu sesuatu usaha yang disebut pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan ialah upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani manusia. Nilai dan moral merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Ini masalah-masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia yang berkaitan dengan nilai dan moral, antara lain mengenai kejujuran, keadilan, perbuatan negatif lainnya, sehingga perlu dikedepankan pendidikan agama dan moral, karena dengan adanya panutan, nilai, bimbingan, dan moral dalam diri pada manusia akan sangat menentukan kepribadian individu atau jati diri manusia, lingkungan sosial, dan kehidupan setiap insan. Pendidikan inilah yang mengarah kepada pembentukan moral yang sesuai dengan norma kebenaran menjadi sesuatu yang esensial bagi pengembangan manusia yang utuh dalam konteks sosial. Daripada pembahasan hakikat nilai dan moral secara konseptual, nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Nilai itu berarti sesuatu yang berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Dari pengertian tersebut, bahwa nilai berhubungan dengan manusia, dan selanjutnya nilai itu penting. Darji Darmo Diharjo mengatakan bahwa nilai adalah yang berguna bagi kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani. Untuk selanjutnya, ada sifat atau hal penting bagi kemanusiaan. Kembali lagi, menurut Darji Darmo Diharjo, adalah kualitas atau keadaan yang bermanfaat bagi manusia baik lahir maupun batin. Nilai itu ada atau real dalam kehidupan. Misalnya manusia mengakui adanya keindahan, namun keindahan sebagai nilai abstrak atau tidak dapat diindra. Yang dapat diindra adalah objek yang memiliki nilai keindahan itu, misalnya lukisan atau pemandangan. Yang selanjutnya ada moral. Menurut Lilie, moral berasal dari kata mores atau bahasa Latin yang berarti tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat. Baron berpendapat bahwa moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan salah satu salah atau dan benar. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa moral adalah kebiasaan berbuat baik dalam tindakannya. Dengan kata lain, moral adalah pengendali dalam bertingkah laku. Lestari 2018. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Bisa dikatakan manusia yang bermoral adalah manusia yang sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Moral terbagi menjadi dua. Yang pertama, moral deskriptif. Apa itu moral deskriptif?
Moral deskriptif yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Hal ini memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Yang kedua, ada moral normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Moral normatif memberikan penilaian sekaligus memberikan norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Secara fungsi, nilai dan moral ada beberapa. Yang pertama, ada fungsi nilai bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai faktor pendorong, sebagai petunjuk arah, nilai sebagai pengawas, nilai sebagai alat solidaritas, dapat mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Ada juga nilai sebagai benteng perlindungan. Gitu. Lalu, fungsi moral bagi kehidupan manusia yaitu mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian masyarakat. Lalu, menarik perhatian pada permasalahan moral yang kurang ditanggapi, serta dapat menjadi penarik perhatian manusia pada gejala pembiasaan emosional. Jadi pada intinya dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55 mengatakan, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ada juga daripada penafsiran Al-Muyassar atau diambil daripada Kementerian Agama Saudi Arabia. Allah telah berjanji kepada kita orang-orang yang beriman terhadap Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, di antaranya kalian bahwa Dia sesungguhnya akan menolong mereka untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Kesimpulan daripada nilai yaitu nilai adalah penetapan ukuran kualitas pada suatu objek, dan moral adalah kepribadian seseorang yang berdasarkan tingkah laku benar atau salah. Nilai dan moral juga tercantum pada Al-Quran, yaitu surat An-Nur ayat 55 dan surat Luqman ayat 12-14. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahpahaman. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.